Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Fauziah. Pada kali ini saya akan membahas tentang huruf konsonan labiodental. Labiodental adalah huruf yang dihasilkan dari bibir bawah menyentuh gigi bagian atas. Terdapat dua huruf dalam konsonan labiodental. Yang pertama huruf V, yang kedua huruf F. Cara pelafalan huruf V yaitu bibir bawah menyentuh gigi bagian atas dengan disertai getaran pada pita suara. Selanjutnya, pelafalan huruf F yaitu bibir bawah menyentuh gigi atas dan terdapat udara yang keluar dari celah bibir dan gigi. Maka di dalam labiodental ini yang paling terfokuskan adalah bibir bagian bawah dan gigi bagian atas. Bisa disimak video ilustrasi bagaimana cara memproduksi huruf F dan V pada video ilustrasi berikut ini. Di dalam ilmu fonetik dan fonologi, terdapat dua istilah yang bisa membedakan bunyi bahasa. Ada bunyi nirsuara dan bersuara. Dua istilah tersebut mengacu kepada konsep yang berbeda. Nirsuara itu adalah pelafalan bunyi yang dikeluarkan tanpa ada getaran suara. Sedangkan istilah bersuara adalah bunyi yang diiringi dengan getaran pada pita suara. Bisa disimak dalam tabel berikut ini bahwa huruf V itu masuk ke dalam kelompok istilah bersuara. Karena huruf V ini terdapat getaran pada saat melafalkannya, sedangkan huruf F itu termasuk ke dalam istilah nirsuara karena tidak terdapat getaran pada saat melafalkannya. Walaupun posisi mulut itu pada tempat yang sama, yaitu dari bibir bawah dengan gigi bagian atas, tetapi perbedaannya terdapat pada pita suara yang bergetar, bahwa huruf V itu masuk ke dalam kelompok istilah bersuara, sedangkan huruf F termasuk ke dalam istilah nirsuara. Untuk melafalkan huruf V ini sebenarnya berasal dari serapan bahasa asing, yang dimana bahasa asing mengungkapkan huruf V itu dengan pelafalan V. Contoh kata yang dilafalkan dengan huruf V dalam bahasa asing yaitu van, festival, virus, viral, television. Mungkin terlihat dilebih-lebihkan, tetapi ini adalah cara pengucapan yang benar menurut bahasa asing. Jadi huruf V tersebut itu di dalam bahasa asing itu lebih ke V, lebih dikuatkan dalam pelafalannya itu digetarkan secara kuat gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri, huruf V itu sering kita sebut dengan V. Biasanya V, seperti mengungkapkan huruf F dan E. Tapi memang ini sudah menjadi kebiasaan. Contoh kata di dalam bahasa Indonesia yang sering kita ucapkan seperti televisi, provinsi, viral, virus, festival, variasi, revolusi. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri pengungkapannya seperti itu. Walaupun dalam penulisannya huruf V, orang Indonesia sering mengungkapkannya atau melafalkan huruf V itu dengan seperti layaknya F. Walaupun dalam penulisannya contohnya itu provinsi, tetapi saat melafalkannya kita tetap menggunakan atau cara membaca huruf F, provinsi. Begitu juga dengan
contoh kata televisi. Walaupun dalam penulisannya huruf V, tetapi tetap kita melafalkannya seperti membaca huruf F. Televisi, televisi. Selanjutnya, pelafalan huruf F. Contoh katanya, faham, foto, saraf, nafas. Dari kata tersebut, kita masih bisa mengungkapkan tulisan dengan pelafalan itu sama ya, tidak ada yang berubah. Tetapi dalam dialek bahasa Sunda, kata F atau huruf F itu menjadi huruf P. Karena sebenarnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kebiasaan yang turun-temurun. Jarang sekali orang Indonesia mengungkapkan huruf F itu dengan F, fa, fi, fu, fe, fo. Tetapi dalam kata, contoh katanya yang tadi itu faham, sebutnya paham. Saraf biasanya disebut sarap. Nafas, napas. Foto disebut foto. Walaupun kedua dari huruf tadi, dari V dan F itu sama-sama memiliki produksi hurufnya dari bibir bawah dan gigi bagian atas, tetapi yang membedakannya adalah pita suara yang bergetar. Jika ingin memastikan lagi cara pelafalannya itu sudah benar atau belum, ada tips yang bisa dilakukan, yaitu memegang bagian leher, dimana jika ada getaran dari pita suara yang kuat, itu artinya dari huruf V atau V. Sedangkan jika tidak terdapat getaran, itu terdapat dari huruf F. F. Dalam bahasa Inggris, huruf V dilafalkan dengan V, V, V. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, huruf V dilafalkan V, V, V. Huruf F di dalam bahasa Indonesia dilafalkan F. Fa, fi, fu, fe, fo. Orang Indonesia sendiri sering menyebutkan huruf F itu dengan huruf P, P, P. Agar pengucapannya benar dan tepat, maka harus dilakukan latihan yang terus-menerus dan konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.